Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Para peserta pembelajar, selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan bahas satu topik di penghujung semester ini, yaitu tentang memahami perubahan perilaku ekonomi masyarakat post-industrialis. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa itu gaya hidup masyarakat konsumen, kemudian persoalan iklan, dan hal-hal yang terkait dengan perilaku ekonomi di masyarakat. Maka seiring dengan perkembangan tentang industrialisasi, sekarang ini masyarakat dunia sudah memasuki apa yang disebut dengan post-industrialis. Nah, kalau kita lihat dari sejarah perkembangan peradaban manusia dulu yang pernah saya jelaskan sejak pada masyarakat mistik ya, kemudian logos, kemudian masyarakat abad pertengahan yang dengan karakternya yang teosentris, kemudian munculnya masyarakat antroposentris, masyarakat positivisme, kemudian muncul masyarakat modern, dan sekarang ini konon secara global kita ini sudah memasuki era postmodern atau post-industrialis. Memang di berbagai belahan dunia tentu saja ini tidak merata ya, tidak sama. Sebagaimana di Indonesia itu mungkin parameternya tidak sama kurun waktunya antara pola-pola yang terjadi di negara maju seperti di Amerika Serikat maupun Eropa dengan apa yang terjadi di sini ya. Di Amerika contohnya postmodernisme itu sudah muncul pasca Perang Dunia Kedua, katakanlah tahun 70-an, itu sudah mulai 60-an, 70-an itu sudah muncul yang namanya masyarakat postmodern. Mungkin tahun 70-an itu di Indonesia baru awal-awal maraknya pembangunan atau yang disebut dengan masyarakat modern. Nah, baru setelah era sekarang di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau telematika dan hari ini sudah kita aplikasikan dalam keseharian kita, baru kita kemudian terkena imbas atau pengaruh dari masyarakat post-industrialis. Dan tiba-tiba seluruh dunia berada dalam sebuah balutan era revolusi industri 4.0 dan sekarang sudah memasuki era mungkin menjelang memasuki teknologi terbarukan generasi kelima ya. Hari ini kita sudah mulai mendengar wacana tentang metaverse contohnya. Nah, ini tentu adalah lanjutan dari paket-paket industrialisasi dan tentu saja ini akan membawa dampak perubahan perilaku, terutama pada perilaku ekonomi. Nah, para peserta pembelajar di sini saya memberi sebuah semacam metrik ya, yang memetakan tentang bagaimana perubahan perilaku masyarakat post-industrialis ya. Pertama adalah tentang politik ekonomi ya. Kita tahu bahwa kalau di dalam sistem politik di era globalisasi sekarang ini dulu pernah ada pemetaan berdasarkan peta ekonomi dunia itu yang dikendalikan oleh sistem katakanlah ada sosialisme, ada liberalisme, kapitalisme gitu. Nah, sekarang ini seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, globalisasi semakin menguat, maka politik ekonomi dunia itu sekarang muncul yang namanya apa yang disebut dengan libidonomics atau neoliberalisme, di mana perilaku kita di dalam bertransaksi, pertukaran ekonomi itu lebih banyak didominasi oleh apa yang disebut dengan hasrat dan keinginan, desire and want. Jadi orang melakukan tindakan-tindakan ekonomi, baik itu transaksi, pertukaran, ya itu lebih didorong oleh keinginan-keinginan
lebih karena hasrat dan keinginan daripada kebutuhan itu sendiri. Nah, ini tentu saja kalau kita lihat secara sistem ekonomi politiknya memang diendorse oleh apa yang disebut dengan neoliberalisme. Neoliberalisme itu apa? Sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, di mana arus pertukaran barang jasa itu lebih didorong dan bersumber dari kepentingan para korporasi transnasional, perusahaan-perusahaan global yang bersifat menembus dan menerobos antar negara bersamaan dengan terciptanya pasar bebas di dunia ini. Nah, kemudian dari aspek era perkembangan itu muncul sebuah kata kunci yang disebut dengan masyarakat informasi dan kapitalisme lanjut ya. Nah, ini sebuah era di mana masyarakat makin familiar dengan teknologi informasi dan sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada konsumsi daripada produksi. Nah, ini sudah kita pernah bahas tentang apa itu masyarakat konsumen. Hadirnya teknologi informasi ini memang ya masyarakat lebih berorientasi pada konsumsi daripada produksi. Kemudian produksi itu siapa Pak yang melakukan produksi? Nah, ini adalah subjek-subjek yang memang sudah cukup dominan memonopoli baik pada entitas negara, siapa itu yaitu negara-negara maju maupun pada entitas korporasi atau perusahaan-perusahaan yang bersifat transnasional. Ini akan dimonopoli oleh mereka sementara sebagian besar penduduk bumi itu lebih pada aspek konsumsinya. Nah, ini kalau kita melihat peta semacam ini, tentu siapa yang diuntungkan? Nah, tentu yang mendapat keuntungan besar adalah subjek-subjek yang memonopoli dari proses-proses produksi. Tapi sebagian besar hanya menjadi pasar, ya. Itu di era perkembangannya. Kemudian apa yang diperjualbelikan yaitu komoditas dan komodifikasi. Para peserta pembelajar, saya ingatkan kembali dengan diksi mengenai komodifikasi, bagaimana Baudrillard itu mengemukakan tentang kode-kode, di mana sebuah barang maupun jasa, komoditas-komoditas itu kemudian dikomodifikasi, ditempeli label-label, citra-citra, kode-kode, yang kemudian dalam proses transaksinya itu bukan berdasarkan nilai guna, tetapi lebih pada nilai citra. Nah, inilah kemudian ada branding, ada cita rasa, kemudian ada apa ya, semacam level-level kelas sosial, itu yang kemudian mengganti dari barang dan jasa itu. Nah, di sini kemudian dijadikan patokan nilai ya. Orang membeli bukan karena nilai guna, bukan karena kebutuhan, tapi lebih karena ingin hasrat-hasrat tertentu untuk meraih level-level kelas tertentu di dalam masyarakat. Nah, ini yang diperjualbelikan bukan barang tetapi komodifikasi. Nah, kemudian realitas yang berkembang itu ada diksi yang disebut dengan hyperrealitas atau simulasi. Di sini maka sesuatu yang bersifat objektif kasat mata itu tidak ada. Itu tidak dianggap tidak penting. Maka ada fenomena post-truth. Post-truth itu kebenaran itu tidak didasarkan pada data-data real, tetapi lebih pada citra-citra itu sendiri. Disinilah kemudian yang menentukan nilai itu bukan semata-mata barang, tetapi bagaimana itu dipoles para influencer, para buzzer yang menggunakan media-media sosial contohnya untuk kepentingan pencitraan ya. Jadi layar, kemudian penampakan di permukaan, cara-cara bertransaksi, promosi, media yang digunakan, iklan, itu jauh lebih menentukan nilai sebuah barang daripada barangnya itu sendiri. Nah, di sinilah kemudian masyarakat perilakunya itu bersifat hyperrealitas. Jadi mengabaikan realitas, jadi menembus realitas, menembus kenyataan. Nah, di sini kalau kita lihat banyak perilaku yang mungkin menurut parameter masyarakat normal itu sebuah kegilaan. Saya ambil contoh nanti di belakang bagaimana perilaku-perilaku aneh di masyarakat post kapitalis sekarang ini. Ya mungkin saya selipkan sedikit
baru-baru ini ada sebuah gaya hidup baru di kalangan selebriti mungkin. Tiba-tiba ada seorang artis sekarang di kalangan artis menggejala muncul fenomena apa yang disebut dengan membeli boneka arwah contohnya ya. Ada artis-artis tertentu yang membeli boneka anak kecil yang harganya puluhan juta ya, bahkan dengan aksesoris bajunya itu jutaan ya, diperlakukan sebagaimana manusia beneran, dan itu menjadi kebanggaan ya. Dengan dia membeli itu, bergaya hidup semacam itu, dia merasa berada dalam arus trendy, berada dalam sebuah level tertentu yang menggambarkan bahwa dia seseorang yang update, yang upgrade, yang keren gitu, sesuai dengan tuntutan gaya hidup gitu. Dan itu kalau kita lihat siapa sih sebetulnya yang memulai itu ya, ini adalah trendsetter, tokoh-tokoh yang mengendalikan dari genre gaya hidup masyarakat post industrialis. Kalau trennya begitu ya, supaya kita dianggap levelnya begitu ya, maka artis akan berbondong-bondong begitu. Walaupun ini dianggap tidak nalar, gila, dan tidak rasional ya. Tiba-tiba orang membeli boneka dan diperlakukan sebagaimana manusia, layaknya manusia. Nah, ini contoh-contoh tentang hyperrealitas, bagaimana orang mengingkari kenyataan kemudian dibuai oleh imajinasi-imajinasi tertentu. Nah, kemudian aspek teknologi tadi saya kira sudah jelas ya, bahwa di aspek teknologi ini perilaku ekonomi sangat ditentukan sebuah perangkat yang bernama teknologi informasi, gadget, internet, ya teknologi-teknologi terbarukan yang terkait dengan komunikasi dan informasi ya, atau telematika. Nah, ini masyarakat dan perilaku ekonomi ini tentu saja akan mengandalkan dan tergantung pada peran teknologi informasi dan internet ini. Makanya kemarin sudah kita bahas persoalan iklan contohnya. Bagaimana iklan yang efektif sekarang itu banyak didominasi melalui media sosial. Nah, media sosial ini akan sangat dinamis dan inovatif, tergantung sekarang yang ngetren apa. Mungkin hari ini TikTok ya, tapi bisa jadi suatu saat nanti muncul aplikasi lain yang jauh lebih influen ya, jadi lebih berpengaruh, itu memungkinkan ya. Jadi intinya adalah teknologi memegang peran yang sangat penting. Walaupun untuk konteks Indonesia ya, mungkin budaya-budaya lokal masih cukup kuat juga pengaruhnya, tapi memang perkembangan baru juga harus diadopsi. Kemudian aspek budaya yang berkembang ya adalah budaya konsumen. Ya, ini sudah kita pernah bahas apa itu industri budaya, konsumerisme dan lain-lain, di mana budaya ini sengaja dikembangkan oleh kekuatan industri budaya untuk menciptakan keinginan konsumen yang tidak pernah terpuaskan ya. Kemudian sistem ekonominya itu ada yang disebut dengan istilah McDonaldisasi. Kita tahu ini adalah sebuah brand yang muncul dari negara industri, khususnya Amerika, menjadi sebuah korporasi transnasional yang mendunia, melebihi dari bendera negaranya itu sendiri. Tiba-tiba di samping rumah kita, di kota kita itu ada McD dan lain sebagainya, dan itu menjadi sebuah tren di dalam manajemen industri post industri sekarang ini ya. Ini seperti semacam penerapan cara kerja birokrasi modern dalam sistem ekonomi yang terorganisir, lebih efisien, massal, dan seragam. Nah, McD ini Anda bisa lihat itu banyak ditiru oleh brand-brand yang lain ya. Makanya sekarang untuk mengembangkan bisnis ada yang namanya franchise ya, pembukaan cabang dengan manajemen yang seragam, dengan tata kelola yang tersistem ya, sistem token dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah tren baru dalam perilaku ekonomi. Bisnis modern sekarang itu mengarah pada penyeragaman semacam itu. Ekspansi berjaringan, perluasan tanpa batas, itu sebetulnya kan diturunkan dari model manajemen McDonaldisasi ya. Yang pertama kali itu memang McD itu sebagai sebuah industri kuliner yang mendunia,
dan itu sekarang menjadi prototipe di dalam pengembangan bisnis modern masyarakat post kapitalis atau post industrialis sekarang. Kemudian instrumen yang dimanfaatkan itu adalah iklan dan budaya populer, ya, pop culture dan iklan. Saya kira kita sudah sangat mendominasi ya di dalam masyarakat kita ini. Iklan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bagaimana peran iklan di dalam eksistensi sebuah bisnis ini sangat menentukan, ya. Itu sudah pernah kita bahas. Kemudian komunitas, kita tahu bahwa siapa sih milieu, kelompok, masyarakat yang disasar di dalam perilaku masyarakat post-industrialis, yaitu masyarakat cyber dan net generation, yaitu masyarakat dunia, masyarakat maya dan generasi netizen, ya, generasi yang berbasis pada internet. Sekarang ini parameter untuk menyasar sebuah segmen bukan lagi ruang daerah mana, tanah di mana, desa apa, wilayah apa, tetapi sekarang yang disasar itu adalah ruang virtual, ya, ruang digital. Saya kira ini disebut dengan new generation, yaitu sebuah generasi baru yang sangat terampil dengan berbagai aplikasi telematika. Mereka berperilaku, norma-normanya, sistem-sistemnya diikat oleh sebuah parameter yang muncul dari teknologi informasi itu. Kita tidak lagi mengenal tentang RT, RW, kampung, tidak. Tetapi kita mengenal tentang follower di medsos, kita mengenal tentang Twitter, Facebook, ya, TikTok, kemudian YouTube dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah kelompok-kelompok sosial yang sepenuhnya dikonstruk dari teknologi telematika, tidak lagi berbasis pada ruang padat atau ruang fisik. Nah, ini demikian halnya dalam perilaku ekonomi. Anda memproduksi, mendistribusi, mengkonsumsi itu sekarang diikat oleh kelompok-kelompok cyber semacam ini. Kemudian hubungan antar manusia itu bersifat reifikasi dan fetisme komoditas. Jadi kita ini berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, itu sekarang dipersempit, direduksi seolah-olah benda mati yang tidak punya perasaan. Jadi kita ini hanya menjadi instrumen-instrumen yang dikendalikan oleh hubungan antar barang, di mana barang-barang itu dikendalikan oleh subjek-subjek dari korporasi global melalui media cyber itu. Nah, berarti dimensi manusia itu sebetulnya hilang. Kita sebagai individu yang punya rasa, yang punya keunikan, punya keistimewaan, punya hati nurani itu diabaikan. Kita tiba-tiba disuguhi oleh tayangan-tayangan, oleh postingan-postingan yang itu semata-mata untuk kepentingan teknologi itu sendiri. Nah, di sini kan benteng dari individu, kemudian keunikan dari katakanlah identitas sebuah kelompok jadi hilang. Semuanya dikonstruk hanya berdasarkan naluri-naluri tren di dalam media baru tersebut. Nah, hubungan-hubungan manusia itu ditentukan seperti itu. Kemudian perilaku masyarakat itu konsumsi berlebih dan penggunaan waktu senggang. Ya, ini didukung oleh penggunaan kartu kredit. Sekarang ada fenomena baru, uang digital, ya, sejak dari Bitcoin, kemudian kripto. Ini adalah fenomena baru yang sekarang semakin menguat. Di sini menjadi sehingga kita didorong untuk lebih konsumtif, ya. Karena alat-alat tukar yang bersifat virtual itu tidak terasa secara fisik, tetapi bernilai sangat cepat. Nah, ini perilaku masyarakat ini sehingga menjadi mudah berkonsumsi, ya. Dan ada yang disebut dengan waktu senggang. Apa sih wujud paling nyata? Makanya sekarang ada yang namanya piknik, ya. Piknik itu sekarang menjadi konsumsi yang seakan-akan bersifat wajib di dalam hierarki kebutuhan manusia, ya, baik keluarga maupun individu. Makanya sekarang ini mengapa kalau ada libur sedikit saja orang pasti harus mengagendakan piknik, touring, ya, berwisata, jeng-jeng gitu istilah istilah masyarakat Jawa itu ada, ya, berwisata, ya. Jadi
itu kita tidak kebayang sekitar 20-30 yang tahun itu kalau dalam hierarki kebutuhan termasuk tersier. Tapi sekarang seakan-akan menjadi kebutuhan primer. Nah, ini semuanya mengapa ya? Karena kita sudah masuk di dalam sebuah era yang disebut dengan masyarakat pos industri ya, di mana piknik atau berwisata itu bagian dari gaya hidup. Kemudian perubahan yang terjadi apa ya? Gaya hidup dan image ya. Gaya hidup ini dikembangkan untuk penampilan dan perbedaan dengan kelas, kelompok, sosial, ekonomi lain. Nah, ini sudah kita pernah bahas apa itu gaya hidup yang dengan ciri-ciri tertentu, dengan kode-kode tertentu, Anda akan distintif, Anda akan merasa beda dengan kelompok atau kelas yang lain. Nah, itulah para peserta pembelajar apa yang kita bahas mengenai bagaimana perubahan perilaku ekonomi masyarakat post-industrialis. Barangkali konsep-konsep ini tidak seluruhnya terjadi pada diri Anda atau lingkungan masyarakat Anda, tetapi tanda-tandanya, gejala-gejalanya sedikit banyak sekarang mulai menguat ya. Bagaimana hubungan antar masyarakat, perilaku ekonominya baik dalam memproduksi, mendistribusi, mengkonsumsi sekarang itu ditandai oleh ciri-ciri dari masyarakat post-industrialis tadi ya, berbasis pada telematika, teknologi telematika, masyarakatnya sudah netizen, kemudian basis konsumsinya itu adalah berdasarkan pada keinginan dan hasrat, ya, kemudian pola-pola bentuk-bentuk konsumsinya itu adalah berupa tanda-tanda, kemudian kode-kode, tidak lagi pada sebuah komoditas yang bersifat fisik dengan use value nilai guna, tetapi lebih pada keinginan-keinginan untuk tren, untuk gaya hidup dan lain sebagainya. Nah, saya berharap peserta pembelajar membaca, mempelajari konsep-konsep ini semua, kemudian lihatlah fenomena di dalam masyarakat kita, di sekeliling kita, apakah gejala-gejala tersebut mulai menguat dan hyperrealitas itu sudah menjadi bagian dari hidup kita atau belum. Jika itu iya, maka kita harus bertransformasi karena menolak sepenuhnya adalah hal yang sangat tidak mungkin, karena itu sudah menjadi kenyataan dalam hidup kita, dan sikap paling produktif adalah bagaimana mentransformasi itu semua supaya kita tetap kritis tetapi kita punya kemampuan beradaptasi dan bahkan memanfaatkan fenomena semacam itu untuk hal-hal yang positif. Apapun profesi Anda, apapun diri Anda, maka Anda harus mengambil posisi yang seperti itu ya. Nah, saya berharap peserta pembelajar mengembangkan, memperdalam ini semua dengan memperbanyak literatur, membaca bahan-bahan bacaan yang luas, kemudian tentu saja melihat fenomena di sekitar masyarakat kita. Berikutnya mari kita diskusikan di dalam pembelajaran secara interaktif di dalam pertemuan online ini. Terima kasih atas atensinya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.